Nih, kalian lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakan head sculpt Andrew Garfield-nya. Gimana? Mirip banget Andrew atau Andrew Taulani nih? Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys The Amazing Spider-Man Andrew Garfield versi No Way Home. Jadi ini masih anget banget nih guys. Oke, seperti biasa Hot Toys itu selalu ketinggalan kalau ngeluarin mainan. Biasanya kalau filmnya udah tayang 1-2 tahun, mereka baru rilis mainannya. Dan salah satu mainan yang baru rilis adalah Amazing Spider-Man yang ini nih, Andrew Garfield tapi versi No Way Home guys. Jadi ini masih baru banget, masih fresh sekali. Dan gue pun gak sabar buat unboxing karena gue mau compare nih sama Amazing Spider-Man 2 yang dulu pernah gue unboxing dan juga review. Kira-kira apa sih bedanya? Karena suitnya sama aja kan. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita bahas mainannya. Dan pertama-tama kita bahas dulu mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Ya tipikal aja sih, box Hot Toys pada umumnya aja, ketutup dan kotak begini aja. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada Amazing Spider-Man atau Peter Trini yang lagi mejeng kayak gini, ganteng bener. Dan anehnya nih ya, ini ada logo The Amazing Spider-Man 2. Padahal ini versi No Way Home kan. Gue nggak tahu kenapa sih. Mungkin ada perkara lisensi antara Sony atau Marvel Studios nih. Makanya di sini ada tulis No Way Home sama sekali. Cuma ada tulisan The Amazing Spider-Man 2 doang kayak begini. Dan yang menariknya lagi, kalau kalian perhatiin di bagian depannya ini ada listrik-listriknya elektro, bahkan ada potongan-potongan scene dari film Amazing Spider-Man 2. Dan lanjut di bagian bawahnya ada tulisan The Amazing Spider-Man tapi nggak ada duanya nih. Jadi fix ini perkara lisensi sih. Makanya aneh banget judulnya. Ada The Amazing Spider-Man 2, ada The Amazing Spider-Man aja. Membagongkan sekali bukan? Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo The Amazing Spider-Man aja. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ini sebenarnya ada tulisan The Amazing Spider-Man 2 tapi pakai font mereka di film sebelumnya. Tapi sorry banget, ini ketutupan sama SNI dan juga petunjuk cara merakit produk. Ngapa ditempel di sini kocak? Lanjut ke tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan The Amazing Spider-Man MMS 658 1:6 scale collectible figure. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada hologram dari Disney buat menunjukkan keaslian dari mainan ini. Dan sisanya cuma tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu box dari The Amazing Spider-Man ini. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Jadi langsung aja kita telanjangi boxnya seperti ini. Wow. Kita udah bisa ngeliat ya, kira-kira kayak gini bentuk figurnya dan juga aksesorisnya. Lumayan banyak dan juga kita di sini mendapatkan head sculpt-nya Andrew Garfield nih. Yang dimana waktu gua unboxing The Amazing Spider-Man 2 yang lalu, itu kita nggak dapat sama sekali head sculpt-nya Andrew Garfield. Kita cuma dapat di versi yang Amazing Spider-Man 1-nya aja guys. Dan ini boxnya ya cukup keren karena di sini ada tulisan keren banget nih, yaitu quotes-nya dari Uncle Ben. With great power comes great responsibility. Yang artinya jangan merokok sembarangan. Dan di sini ada si Spider-Man yang lagi mejeng seperti ini guys. Dah, jadi kira-kira kayak gitu packagingnya, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita selepetin boxnya nih. Kita selepetin kayak gini. Ya, kita buki. Dan kita keluarkan isinya 1, 2, 3. Alright. Selalu menyenangkan sih unboxing mainan Hot Toys Spider-Man. Kita langsung aja buka mikanya buat ngeliat Spider-Man-nya kira-kira seperti apa penampakannya. Oke. Wow. Alright. Wih, gila, ini kayak deja vu sih sebenarnya. Oh my god. Jadi kira-kira seperti ini penampakan di Amazing Spider-Man-nya guys. Ini posturnya cukup mewakili Andrew Garfield sih. Kayak jangkung-jangkung dan juga agak bungkuk gitu ya. Wow. Gila, ini terasa nostalgia banget sih. Nih, kira-kira seperti ini penampakan di Amazing Spider-Man-nya. Gimana? Kece banget atau malah kece pirit nih? Dan juga satu lagi ya, di sini kita mendapatkan yang gue tunggu-tunggu banget, yaitu head sculpt-nya Andrew Garfield. Dan gue bakal lihat duluan ya, ini mirip apa enggak sama aslinya. Oke. Ya, ada miripnya sih, tapi kayaknya bisa lebih mirip lagi menurut gue. Nih, kalian lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakan head sculpt Andrew Garfield-nya. Gimana nih menurut kalian? Mirip banget atau malah nggak mirip nih menurut kalian? Kalau bagi gue ya, ini ya udahlah, ada miripnya, tapi menurut gue masih bisa lebih mirip lagi. Karena gue sempat ngeliat ada third party-nya gitu yang bikin head sculpt Andrew Garfield juga, dan kelihatannya lebih mirip gitu loh, kerutannya tuh kayak lebih real gitu loh. But anyway, selain kita mendapatkan figur dan juga head sculpt Andrew Garfield, kita juga tentunya mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya
kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, buat manjat, tangan pis, tangan nunjuk, nembakin jaring, dan juga megang jaring. Next ya kita mendapatkan head sculpt-nya Andrew Garfield yang nanti bakalan kita bahas dalam detail lebih dekat. Lalu kita juga mendapatkan topengnya Amazing Spider-Man kayak gini. Yang tentunya ini nggak bisa dipakai, cuma pajangan aja guys. Jadi oke lah buat pose-pose ketika dia lagi megang topengnya aja kayak begini. Kita juga mendapatkan jaring-jaringnya Spider-Man kayak gini, lengkap dengan spare telapak tangannya yang bisa disisipin sama webbing-webbingnya. Dan udah deh, terakhir kita mendapatkan stand base-nya yang basic aja seperti biasa. Bener-bener basic banget sih, super polos guys. Ini sih gue super yakin ya, kayaknya ada masalah lisensi di sini. Kayaknya Sony pengen banget menekankan kalau ini tuh dari The Amazing Spider-Man 2, bukan No Way Home. Makanya di sini ada logonya The Amazing Spider-Man 2, di sini ada tulisannya Amazing Spider-Man. Agak aneh kan? But anyway, kira-kira seperti itu semua item yang berhasil kita keluarkan dari packaging jahanam ini. Dan sekarang seperti biasa, apa mantannya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali, packaging adalah sahabat. Oke, jadi kira-kira seperti itu prosesi unboxing dan juga first impression dari Amazing Spider-Man ini. Dan ini menarik banget karena kayaknya ini bisa kita bandingin sama Amazing Spider-Man 2 yang dulu pernah kita review. Nih, kira-kira kayak gini lah sekilas, kayak serupa tapi tak sama gitu kan. Jadi udah, habis ini langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Kita bongkar langsung plus minusnya dalam detail yang lebih dekat. Let's go. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampak lebih detail dari The Amazing Spider-Man. Dan kita akan bahas satu persatu mulai dari kepalanya dulu seperti biasa. Nah, ini dia penampakan dari kepalanya Spider-Man. Yang sebenarnya kalau gue lihat-lihat kayak sama aja sih sama Amazing Spider-Man 2 yang pernah gue review. Nih, kalian lihat sendiri kira-kira seperti ini perbandingannya coy. Ini mungkin ada yang nggak bisa bedain nih, mana yang baru, mana yang lama kan. Jadi gue kasih tahu aja, ini yang baru, ini yang lama. Yang lama tuh kayak lebih terang aja sih kelihatannya. Tapi ini yang paling menonjol yaitu lensanya, ini kelihatan kayak sama aja sih kalau dilihat-lihat. Udah kayak pasukan alien ini, identik banget coy. Dan yang membedakan kedua adalah webbing di head sculpt-nya ini sih. Yang baru ini kelihatan lebih rapi dan slightly lebih tebal daripada yang lama ini. Dan juga kalau gue lihat di sini, pattern-pattern di warna merahnya ini kelihatan lebih jelas dibandingkan yang versi yang lama ini. Tapi sisanya kayak bentuk kepala, bentuk lensa, itu semua sama aja. Jadi safe to say ini kayak cuma di-upgrade sedikit sih bagian head sculpt-nya. Tapi menariknya head sculpt Spider-Man yang ini dia tuh bisa dibongkar pasang, jadi tinggal dicopot aja kayak gini. Dan unik banget sih, ini nggak pakai ball joint kayak biasa, tapi pakai peg gitu loh buat nyambungin kepalanya. Jadi kalau mau ganti tinggal dipasang aja, dicelupin aja kayak begini. Nah, gimana? Mirip banget Andrew atau Andrew Taulani nih? But anyway, kira-kira seperti ini penampakan head sculpt Andrew Garfield-nya. Dari beberapa sisi emang mirip banget sih sama Andrew, cuma menurut gua masih bisa lebih mirip lagi. Dan jujur aja gua agak kecewa sebenarnya di sini ya. Ini tuh ya, mereka tuh bikin ini udah butuh waktu hampir 2 tahun loh. Tapi anehnya kalau diperhatiin ada beberapa part yang sama sekali nggak di-upgrade sama mereka. Dan gue bakalan tunjukin ke kalian nih. Kampret juga nih Hot Toys nih. Nih ya, kalau lu perhatiin bagian rambutnya, mereka tuh nggak rubah sama sekali loh. Ini dua figur ini memakai cetakan rambut yang sama persis. Nih kalau misalnya kalian teliti ya, ini tuh hairline-nya tuh bener-bener sama banget loh. Kayak di sini tuh ombaknya sama, di sini rambutnya. Bagian sini juga sama persis, bagian sini juga sama persis nih. Bahkan dari atas pun kelihatan banget kalau mereka nih kayak sama persis gitu loh. Nggak ada bedanya sama sekali kecuali paint job-nya aja sih yang beda warna. Tapi sisanya menurut gua sama persis coy. Bener-bener nggak ada upgrade-nya sama sekali di bagian rambutnya. Karena mungkin emang ini udah rambut terbaiknya Andrew Garfield buat digambar jadi mainan sih. Cuma masa males banget sih udah dibayar mahal-mahal tapi nggak di-upgrade sama sekali. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Mukanya sih dirubah. Cuma menurut gua ini tuh mukanya juga nggak begitu mirip loh. Emang sih dari berbagai sisi cukup mirip. Cukup mirip tapi bukan berarti mirip banget. Masa udah 1 tahun lebih, masa kalian tidak bisa mendevelop muka yang lebih keren lagi, ya nggak sih? Kayak nggak puas aja gitu loh gue ngeliatnya. Gemes gitu loh. Gemes itu kayak tapi mungkin ya, kayak Andrew-nya tuh kurang kelihatan tua aja sih di sini, kayak muda banget gitu. Mungkin ya, ini asumsi gua aja. Mungkin karena lisensinya ini berhenti di seri The Amazing Spider-Man 2 kemarin, which is itu udah hampir kayak 10 tahun yang lalu, 2014 kan rilisnya kan. Makanya mereka bikin mukanya si Andrew yang masih muda kayak begini. Karena emang ceritanya ini bukan dari No Way Home. Tapi buat gua ya, lu harusnya bisa bikin yang lebih mirip lagi sih. Karena kalau ngomongin The Amazing Spider-Man 2, berarti lu udah punya waktu sekitar 9 tahun. Udah bukan 2 tahun lagi, bro. Masa 9 tahun masih kayak gini-gini aja sih, ya nggak sih? Jadi gitu sih guys, gue agak gemes sama mukanya ini. Mungkin ada yang setuju, ada juga yang nggak sama gue. Tapi at least itu pendapat gue pribadi soal Spider-Man ini. Karena gue pecinta Spider-Man banget, makanya gue komplain berat soal ini. Nah, untuk badannya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Posturnya ini udah oke banget menurut gue. Udah mirip banget sama Andrew Garfield yang dimana dia itu kan sekarang nih ya di No Way Home. Walaupun ini ceritanya bukan No Way Home kan. Bingung gue jadi bahasanya. Jadi dia itu di sini agak berisi gitu, nggak ceking-ceking banget dan juga agak bongkok kayak gini. Udah Andrew banget lah. Dan gue nggak ada komplain
komplain soal itu. Menurut gua di badannya ini bagus banget. Kayak proporsi yang pas aja buat Andrew Garfield kalau dijadiin mainan kayak begini. Bahan bajunya juga bagus banget. Webbing-webbingnya juga dibikin lebih tebel lagi sama mereka. Jadi nggak begitu ringkih ini rasanya. Teksturnya juga kaya banget. Kayak lo bisa lihat di bagian biru ini sangat amat bertekstur seperti ini guys. Dan di bagian warna merahnya pun juga cukup bertekstur seperti ini. Apalagi dilapisin sama webbing-webbingnya ini. Tapi yang gua berasa banget ada upgrade di sini adalah di bagian ini sih. Webbing-webbing dan juga pattern-pattern laba-labanya ini kayak lebih tebel aja gitu. Jadi nggak berasa ringkih karena banyak banget kasus di mana webbingnya Spider-Man itu putus gitu guys. Nah ini kalau dibandingin jauh lebih tebel daripada yang kemarin udah pernah gua review. Jadi ini udah lumayan upgrade sih. Dan yang lebih upgrade-nya lagi adalah di bagian tangannya. Kalau lo masih inget dulu waktu gua unboxing The Amazing Spider-Man 2, gua marah-marah soal tangannya. Kecuali tangannya nih kayak sampah, tau gak lu? Ngapain dibikin tangan kayak gini coba? Ya gua katain Hot Toys sampah waktu itu. Karena ngide banget bikin tangan tapi dari magnet gitu tapi nggak jelas. Jadi dulu itu sistemnya kayak gini guys. Jadi ada magnet di sambungannya ini dan gampang banget copot kayak gitu. Dan ini gue ngerti maksud mereka. Mereka tuh pengen nyembunyiin bagian sendinya ini kan. Tapi alih-alih nyembunyiin malah bikin ini makin kelihatan lagi gapnya di bagian tangannya ini. Jadi makanya waktu itu gue katain sampah. Dan kayaknya dia denger gue ngomong sampah nih. Karena di sini udah nggak kayak gitu lagi sistemnya. Jadi sekarang pakai ball joint kayak biasa aja. Jadi walaupun ada sambungan sendinya di sini, tapi nggak kelihatan ringkih kayak gini. Jadi kokoh gitu loh. Bisa diputer-puter kayak begini kan. Jadi yang itu gue appreciate ke Hot Toys karena kayaknya gue didengar nih soal yang ini nih. Nah kalau kita bahas pinggang ke bawah, kira-kira seperti ini penampakannya. Ya basic aja, teksturnya kayak seperti ini, masih glossy banget karena masih baru kan, jadi mengkilap-kilap begitu. Dan so far ini detailnya bagus-bagus aja sih, karena belum ada kerutan-kerutan gitu. Namanya juga masih baru kan. Tapi jelas emang yang gue rasain ini juga terasa lebih tebel, kayak lebih kokoh gitu. Mungkin karena usia juga ini tuh kayak lebih tipis gitu loh rasanya. Dan juga ini yang cukup kelihatan juga di kamera ya, yang dimana warnanya itu yang baru ini tuh kayak lebih gelap daripada yang lama ini guys. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi di mata gue yang cukup menggilai detail ini kelihatan. Dan untuk kakinya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Detailnya ya begini aja, cukup rapi di bagian webbing-webbingnya dan cukup kayak di bagian tekstur warna merahnya ini. Dan bagian sol sepatunya kira-kira seperti ini penampakannya. Sama persis sama yang dulu. Jadi kira-kira seperti itu detail dari si Andrew Garfield ini yang ternyata cukup banyak komplain dari gue ya. Tapi kita lihat aja guys, kira-kira artikulasinya gimana nih? Mantep atau enggak nih? Kita mulai dari si Andrew dulu yang kepalanya bisa muter-muter full kayak begini. Ini sebenarnya nggak bisa tenggeleng-tenggeleng, ini agak maksa gue. Ngangguk-ngangguk pun juga nggak bisa, bener-bener ketahan. Jadi cuma muter-muter doang kayak gitu. Tapi ini nih hampir kelewatan nih gue. Gue pengen mengapresiasi satu hal yang menurut gue oke banget dari Hot Toys. Yang dimana ini tuh ada sambungan lehernya kayak gini. Karena biasanya patah aja gitu loh. Biasanya tuh kayak gini guys. Jadi kayak nggak ada lehernya gitu loh. Bener-bener dari kepala langsung ke badan kayak begitu. By the way, ini siapa yang jadi Spider-Man anjir? Gue ada yang tahu nggak sih ini siapa? Gue kayak nggak kenal ya. Yang tahu coba komen dah. Gue bener-bener nggak tahu ini siapa anjir. Ganggu aja. Oke, kita lanjut lagi bahas artikulasinya. Kalau yang pakai topeng gini, tentunya dia nggak bisa muter-muter full karena ketahan sama kainnya sendiri. Dan sama kayak kepalanya si Andrew, ini hampir nggak bisa ditengleng-tenglengin. Dan ngangguk-ngangguk pun juga susah kayak gini guys. Terbatas banget, padahal Spider-Man harus lebih dinamis kan. Tapi ini susah bro. Bahunya bisa diangkat sejauh ini pakai ratchet joint. Jauh bener guys. Bisa ke depan sejauh itu aja. Gue nggak rekomen lebih jauh lagi, takut robek. Sebenarnya bisa, cuma jangan dipaksain guys. Dan tentunya bisa ke belakang juga seperti itu ya guys ya. Ini unlimited sebenarnya, cuma terbatas di bagian bajunya aja. Ada sedikit butterfly joint di sini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan kita tes apakah Spider-Man ini bisa juga bernyanyi. Nggak bisa ternyata guys. Bergoyang. Nah yang ini bisa nih, walaupun agak ngilu ya, dengernya kayak kretek abal coy. Perutnya bisa diputer-puter kayak gini guys. Pinggangnya pun juga bisa kayak begitu. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu, cukup jauh ya. Ankle-nya bisa diputer-puter seperti ini, cuma ketahan sama kainnya sendiri. Dia bisa pivot kayak gini dan juga ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir Spider-Man ini bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Spider-Man ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall menurut gua ini cuma versi 1,5-nya dari Amazing Spider-Man 2 yang dulu pernah gua review. Jujur aja upgrade-nya nggak terlalu banyak untuk waktu yang selama ini buat gua beli lagi Amazing Spider-Man yang kostumnya sama guys. Bahkan secara aksesoris pun menurut gua ini juga sama aja, nggak ada improve apa-apa. Kayak cuma dapat tangan sama webbing doang sama headscarf doang. Udah, karena bahkan yang dulu kita dapat bajunya gitu kan, yang ini malah kagak bro. Jadi ya jujur aja buat gua sebagai pecinta Spider-Man dan juga Hot Toys, gua agak kecewa sih walaupun ini udah di-upgrade ya. Tapi rasanya upgrade-nya kayak belum pol aja gitu. Tapi buat kalian gimana? Kalian udah puas belum sama upgradean Hot Toys satu ini dari The Amazing Spider-Man 2? Silahkan komen di bawah. Jadi itu jadi terlebih dekat dari Amazing Spider-Man ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go!
Nah, dengan tinggi kurang lebih 29,5 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys The Amazing Spider-Man 1, Hot Toys The Amazing Spider-Man 2, Hot Toys Spider-Man Bully Maguire, Hot Toys Spider-Man yang gua nggak tahu ini pemerannya siapa, Hot Toys Spider-Man Miles Morales, Hot Toys Spider-Man Classic Suit, Hot Toys Miles Morales 2020, dan tentunya terakhir yang paling gak penting, Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini gua beli di angka 5,5 juta. Jujur aja nih ya, untuk gua seorang yang suka banget sama Spider-Man dan juga Hot Toys, menurut gua tolol sih. Dengan harga segitu ya, dan dengan waktu hampir 2 tahun nih Hot Toys nih ya, ini tuh sebenarnya kayak cuma upgrade doang sih. Kayak versi 1,5-nya dari Amazing Spider-Man yang dulu pernah gua review. Nggak ada upgrade yang gimana banget, ini kayak rework aja gitu loh. Ya emang kalau untuk sekarang, kalau Amazing Spider-Man 2 yang ini dibandingkan sama yang paling baru ini, lebih baik yang ini, emang. Tapi dengan harga segitu, dan juga dengan waktu hampir 2 tahun, harusnya sih ya, harusnya ada upgrade yang lebih gila lagi harusnya. Kalau kayak gini sih ya apa ya, dibilang versi 2.0 juga nggak 2.0 banget, jadi kayak 1,5 lah, kayak semi upgrade aja gitu loh, sampai jatuh lagi goblok. Jadi buat gue pribadi ya, untuk harga segitu harusnya Hot Toys bisa lebih baik lagi daripada ini. Padahal nih yang ngomong fans Spider-Man dan juga Hot Toys, bayangin gue sampai komplain kayak gini coba. Tapi gimana menurut kalian nih, harga 5,5 juta kira-kira worth it gak untuk The Amazing Spider-Man 2 ini, yang bukan dari No Way Home ini? Silahkan komen di bawah, dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke, jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Made Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman dan dompet adalah korban. Ya nggak, Peter Tree? Ya nggak? Bentar. Ini siapa anjir? Lu tahu nggak dia siapa? Siapa bang? Kagak tahu itu. Terus ngapain di sini? Goblok kali. Goblok. Peter Tree. Kita bongkar langsung plus minusnya dalam detail yang lebih dekat, guys. Let's... Gimana? Nah, temponya gitu. Dia hidup lagi itu. Menurut gue, apa ya? Ngomong apa sih gue? Bahan baju juga. Tapi gimana menurut kalian? Goblok banget lagi kalau nggak ada topeng, kayak orang tol. Mainan adalah teman dan dompet adalah korban. Korpet.